考えみか。Halo sob, selamat datang di One Day Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita film yang berjudul Squid Game yang dirilis pada beberapa hari lalu. Film serial Korea ini akan mengisahkan sebuah permainan dengan hadiah yang cukup besar. Namun di sisi lain juga harus mempertaruhkan nyawa. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya sob. Pada awal film, kita diperlihatkan beberapa orang anak yang sedang bermain. Permainan tersebut adalah sebuah permainan cumi-cumi, di mana penyerang harus menggambar cumi-cumi dan penjaga harus menjaganya. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang berbicara dengan ibunya. Dia adalah Gi-hun. Gi-hun ini adalah seorang pria pengangguran, namun di sisi lain dia juga mempunyai seorang anak. Dan Gi-hun sebelumnya bercerai dengan istrinya. Kehidupan Gi-hun layaknya seorang anak kecil yang selalu meminta uang kepada ibunya. Setelah ibunya pergi, Gi-hun mengambil kartu ATM milik ibunya. Gi-hun pun mencoba mengambil uang menggunakan kartu ATM milik ibunya. Namun kata sandi ATM tersebut telah diubah. Saat kesempatan terakhir, Gi-hun memasukkan tanggal lahir anaknya. Dan benar saja hal tersebut pun berhasil. Kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang bermain judi taruhan balap kuda. Ternyata Gi-hun memiliki kebiasaan berjudi dengan temannya. Namun taruhannya sempat kalah dan Gi-hun membeli lotre lagi untuk menebak taruhannya. Benar saja, di tebakan kedua ini dia berhasil menebak juara pertama dan juara kedua. Dia pun sangat bahagia, sebab hari tersebut adalah ulang tahun anaknya juga. Kemudian Gi-hun mengambil uang dari hasil kemenangan taruhannya. Lalu ia mengabarkan ke anaknya kalau dirinya akan memberikan hadiah yang spesial untuk anaknya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengejarnya. Gi-hun pun berusaha menghindari kejaran orang tersebut, dan ia menabrak seorang wanita. Ternyata Gi-hun memiliki hutang yang begitu besar. Saat Gi-hun mengecek uangnya, dia teringat wanita yang ditabraknya tadi, yang ternyata uangnya diambil olehnya. Bos yang menagih hutang Gi-hun memberikan sebuah penawaran, di mana kalau bulan depan Gi-hun belum bisa membayarnya, maka organ tubuhnya akan diambil. Dengan keadaan terdesak, Gi-hun pun menandatangani perjanjian tersebut. Dengan sisa uang seadanya, dia memainkan permainan untuk memberikan anaknya hadiah. Namun usahanya tetap saja gagal, hingga ada seorang bocah yang menawarinya bantuan. Dan akhirnya Gi-hun mendapatkan hadiah yang diinginkannya. Dia pun sangat bahagia sekali. Saat bertemu anaknya, Gi-hun merasa bersedih. Namun di sini dia berusaha menghibur agar anaknya tetap bahagia. Dia pun memberikan kado yang didapatkannya tadi, yang ternyata isi dari kotak tersebut adalah pistol korek api. Dan tentu hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan anaknya. Tak ingin anaknya bersedih, Gi-hun memberikan janji bahwa di ulang tahun yang akan datang, dia akan memberikan hadiah yang istimewa. Namun anaknya terlihat seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari mukanya. Keesokannya, saat Gi-hun ingin ke tempat perjudiannya, dia ketinggalan kereta. Dia pun berniat menunggu kereta berikutnya. Namun seseorang mendatanginya dan menawarkan sebuah permainan. Jika Gi-hun berhasil, dia akan diberikan 1000 won. Gi-hun pun menyetujui permainan tersebut. Gi-hun diberikan pilihan untuk memilih salah satu warna, dan kemudian permainan pun dimulai. Pada ronde pertama, Gi-hun mengalami kekalahan, dan orang tersebut meminta 100.000 won kepada Gi-hun. Karena Gi-hun tidak memiliki uang, orang tersebut menampar Gi-hun sebagai bayarannya. Permainan pun terus berlanjut, dan Gi-hun mengalami kekalahan demi kekalahan, sampai kereta kedua pun tiba.
mereka tetap melanjutkan permainannya. Dan masih nasib yang sama, Ki-hun harus menerima tamparan di mukanya. Dan pada akhirnya, Ki-hun pun memenangkan permainan untuk pertama kalinya. Karena terbawa emosi, dia pun bahagia dan ingin menampar orang tersebut. Namun Ki-hun lupa bahwa jika dia menang, maka imbalannya adalah 100.000 won. Orang tersebut pun memberikan Ki-hun 100.000 won. Dan dia juga memberikan identitasnya, barangkali Ki-hun mau ikut permainan lagi. Ki-hun yang bahagia pergi membeli ikan ke pasar untuk makan malamnya bersama ibunya. Di perjalanan pulang, dia memberikan sepotong ikan kepada kucing yang kelaparan. Di sini dapat disimpulkan bahwa Ki-hun memiliki hati yang baik. Di rumahnya, dia memberikan setengah uang untuk ibunya. Namun ibu Ki-hun sudah menduga bahwa uang tersebut adalah hasil dari judi. Ibu Ki-hun juga menjelaskan bahwa anaknya Ki-hun akan pergi ke Amerika bersama mantan istrinya. Ibu Ki-hun memohon agar anaknya diasuh oleh Ki-hun karena dia adalah harta terpenting di hidupnya. Saat hendak tidur, Ki-hun melihat gambar anaknya di HP-nya. Dia begitu menyayangi anaknya. Dan dia teringat dengan tanda pengenal yang diberikan seseorang tadi pagi. Demi agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya, kini dia menyetujui untuk ikut dalam permainan. Di sini dia dijemput oleh sebuah mobil dan orang yang menjemputnya juga berlagak aneh dengan memakai masker gas. Ki-hun dengan rasa curiga masuk ke dalam mobil tersebut dan benar saja keluar obat bius dari dalam mobil tersebut. Saat terbangun, ia terkejut karena dia berpakaian layaknya napi di penjara, dan di sana juga terlihat banyak sekali orang yang berpakaian sepertinya. Ki-hun pun beranjak pergi dari tempat tidurnya dan melihat keadaan sekitar. Dia menemui kakek tua yang sedang menghitung jumlah orang di sana. Namun tiba-tiba ada 2 orang yang sedang berkelahi. Ki-hun pun mengenali wanita yang berkelahi tersebut. Dia yang mengambil uang miliknya di film awal tadi, dan kini perkelahian pun semakin memanas. Namun tiba-tiba muncul beberapa orang bertopeng yang menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti sebuah permainan dengan hadiah 45,6 miliar won. Hal ini pun tidak dipercayai oleh semua orang. Namun orang tersebut memberikan data-data pemain di sana, di mana orang di sana sama-sama terlilit oleh hutang yang tak bisa dibayar. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa setiap permainan harus menandatangani kontrak, dan jika mereka sudah berpartisipasi, maka tidak boleh mengundurkan diri. Dan mereka pun kini satu persatu mulai menandatangani kontrak tersebut. Dan mereka juga dideteksi satu persatu wajah mereka. Di sini mereka memasuki ruangan yang begitu indah dan tanpa disadari bahwa tempat tersebut adalah awal dari mimpi buruk mereka. Kemudian mereka pun memasuki sebuah tanah lapang. Ki-hun pun bertemu teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo. Namun Sang-woo mengabaikan pertanyaan dari Ki-hun. Mereka kemudian diperlihatkan sebuah boneka besar di mana permainannya yaitu jika boneka tersebut menghitung, mereka harus berlari ke garis depan dengan waktu 5 menit dan mereka harus diam jika boneka tersebut berbalik. Salah seorang anak muda di sana pun meremehkannya dan permainan dimulai. Saat boneka tersebut menghitung, mereka pun perlahan berlari. Namun seorang anak muda tadi bergerak yang mengakibatkan dia tereliminasi. Sebuah tembakan pun terdengar. Mereka yang kebingungan tetap melanjutkan permainan. Namun saat temannya yang mengeceknya benar saja keluar darah dari tubuhnya. Pria tersebut pun berlari dan dia juga tertembak juga. Semua orang yang ada di tempat tersebut pun mulai panik satu sama lain. Mereka pun berusaha kembali ke pintu mereka masuk. Akan tetapi tembakan demi tembakan melayang ke tubuh mereka masing-masing. Mayat-mayat orang di sana pun mulai bergelimpangan. Kini mereka semua sadar bahwa permainan tersebut adalah bukan permainan biasa.
Seorang kakek tua yang ditemui Ki-hun berusaha mengikuti jalannya permainan, dan hal itu diikuti juga oleh peserta yang tersisa. Perlahan demi perlahan mereka mulai berjalan, dan beberapa peserta juga masih tertembak. Kini waktu mereka hanya tertinggal semenit sebelum permainan berakhir. Di sisi lain, terlihat seseorang yang memperhatikan mereka di sebuah ruangan. Dapat disimpulkan bahwa dia adalah dalang di balik permainan tersebut. Permainan pun terus berlanjut, dan beberapa orang juga tertembak satu persatu. Waktu tinggal beberapa detik lagi. Ki-hun terpeleset oleh salah satu mayat. Untungnya ada orang yang menyelamatkannya. Dan sebagian orang telah melewati garis. Kini Ki-hun berlari sekuat tenaga karena waktu tinggal 3 detik lagi, dan dia pun mencapai garis sebelum waktu berakhir. Dan peserta yang belum melewati garis harus tertembak karena waktu telah berakhir.